Itu ada Bukit Cipandu ya, yang kelihatan berpetak-petak itu lahan pertanian kentang ya. Jadi Bukit Cipandu itu tempat dimana ada sunset ya, matahari terbenam. Ini indah banget. Ini dia yang bro, bikin kangen, bikin candu semua orang. Musim kemarau bulan Juli ini benar-benar hawanya adem banget ini. Di saking dinginnya cuaca, suhu sehingga menguap ya. Itu bukan mendidih tapi menguap, penguapan udara yang dingin ya di pagi hari ini. Jadi indahnya suasana di Dieng itu memang bikin candu ya, ngangenin ya bagi orang-orang yang memang belum pernah kesini ataupun udah pernah kesini. Itu Bukit Skotor ya, Bukit Skotor itu. Itu nafasnya orang ini petani itu ada sampai itu ya, seperti asapnya orang merokok, saking dinginnya ya. Oh tapi beliau sambil merokok rupanya. Jadi sambil merokok sama asapnya emang ini beruap. Ini rumah kabin homestay ya, di kawasan Karangsari ya. Nuansanya nuansa dari Eropa ini ya. Udah indah banget ya, udah modern ya. Ini pegunungan Pangonan. Di situ ada padang savana ya, padang rumput savana ya, indah banget. Jadi kalau lihat dusun Karangsari itu udah seperti di luar negeri ya, bangunan-bangunan rumah kabin ini, homestay penginapan rumah kabin ini nuansanya itu nuansa di Eropa ya. Padahal ini di kawasan Dieng ya. Nggak kebayang ya, Dieng itu udah seperti di Eropa ini. Jadi dilihat dari gambarnya aja udah terasa banget ya. Lihat video rumputnya itu ya,
terasa banget dinginnya itu. Kalau udah warnanya itu putih seperti rambut beruban, itu dinginnya minta ampun, masya Allah. Sesendiri ketika pakai jaket dalam keadaan resletingnya terbuka ya, resletingnya terbuka itu betul-betul tembus itu ya. Pakai kaos itu tembus dalam kondisi dingin seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum merasakan ya sensasi dinginnya Dieng, bisa ya gas datang ke Dieng, apalagi di bulan-bulan ini menjelang Agustus. Itu menurut informasi yang ada bahwa Agustus ini dinginnya lebih ini ya, lebih mencekam, lebih menggigil. Kita pernah dengar informasi bahwa Dieng pernah di titik minus 6 derajat Celcius. Itu artinya tebal banget ya. Jadi es atau salju yang kemudian melapisi benda-benda yang ada di sekitarnya yang terkena embun upas, embun es, embun salju, ini benar-benar tebal ya. Jadi rumput dalam keadaan kaku, kalau kita tekan kemudian kita tarik, ini esnya itu benar-benar ada ya, dan dinginnya betul-betul terasa banget. Apalagi tidak pakai kaos tangannya, tidak pakai alat pelindung diri, ini juga efeknya sangat, wah ini benar-benar menggigil Dieng. Video kali ini kami masuki area atau kawasan Wetlem ya, dekat dengan Wetlem dan juga kawasan Telaga Balikambang. Telaga yang sudah menciut ya, telaganya itu sudah mengkeret dan airnya digunakan warga untuk penyiraman tanaman di musim kemarau saat ini. Jadi bulan Juli dan juga ini sebentar lagi Agustus, kita akan seperti biasanya secara fenomena alam itu
kemarau itu akan lebih ini ya, dinginnya lebih dingin, lebih menusuk, lebih tajam dinginnya, dan juga di kisaran-kisaran nanti pada umumnya sudah minus. Jadi rumputan di kawasan yang dekat dengan Wetlem, Telaga Balikambang, ini kondisinya memang seperti ini udah terselimuti es ya, saking dinginnya. Jadi ini bukan kawah ya, bayangannya itu kawah Segidang itu bukan. Ini memang cuaca dingin pagi hari, jadi benar-benar Dieng itu berada di atas awan. Itu karena emang seperti ini fenomenanya. Jadi indah banget ini, lihat di videonya udah asik ya. Pada realita kenyataannya ya, di alam nyata itu benar-benar seperti ini. Jadi bukan editan, ini memang kondisi Dieng itu seperti ini, di hamparan, seolah-olah di atas hamparan awan ya. Posisi desa Dieng itu, posisi Dieng itu seolah-olah di atas hamparan awan. Padahal ya memang kenyataannya ya, awan itu sendiri selalu mewarnai pagi harinya Dieng. Jadi rumput sudah kaku, dalam kondisi memang es sudah menyelimuti sekujur tubuhnya. Ini lahan-lahan di mana banyak sekali tumbuh rumput dan juga semak-semak ya. Termasuk dan kentang dah di kawasan ini juga dekat dengan Telaga Balikambang itu lahan pertanian, ada tanaman kentang dan juga tanaman wortel. Tapi sepertinya kentangnya juga udah sepertinya terkena efek embun upas ya, atau embun salju. Bagian daunnya itu mengiring karena stomata daunnya itu udah gak bisa melakukan proses pencernaan nutrisi dan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, maka tanaman itu akan cepat layu. Tapi untuk tumbuhan wortel itu sendiri tidak ngefek ya, masih tetap kokoh, masih tetap kekar, bugar itu kalau wortel. Tapi kalau kentang memang kondisinya akan lain ya, karena stomata daunnya itu ya, stomata itu ada di bagian bawah daun ya. Proses fotosintesis yang tidak normal ini yang menimbulkan tanaman itu cepat rusak, layu, dan mengering. Ini rumputan semuanya udah ini ya, termasuk oncang. Ini sudah terpapar embun salju. Tapi untuk oncang sendiri, oncang itu tidak begitu ngefek ya. Kalau rumputan biasa seperti ini, nanti juga akan tumbuh segar kembali rumputan liar, semak-semak yang ada di kawasan Telaga Balikambang nih. Di sini view-nya indah banget ya, seperti di negeri dongeng itu. Ada awan yang berarak, tapi udah ini ya, menghampar ya, awannya itu menghampar. Ada Gunung Sindoro yang tampak jelas dan tampak elegan sekali. Wah, benar-benar indah banget ya pagi ini. Sandalnya sampai mati rasa. Jadi 2 hari berturut-turut, pagi ini 28 Juli ya, hari Minggu, embun beku terus muncul, ditandai di malam hari itu cerah.
cahaya bulan dihiasi bintang gemintang, pagi harinya terasa sangat dingin sekali ya. Ini kawasan Telaga Balikambang ya, berada di kawasan Dieng Kulon ya. Dieng itu bikin kangen ya, bikin candu. Cuaca dingin pagi ini masih terus menimbulkan embun salju ya. Embun salju itu embun pas.